Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Vanessa Angel sebelum dia meninggal, dia membuat Insta Story yang kata orang-orang Insta Story-nya itu menunjukkan kalau dia akan meninggal. Nah, benarkah Vanessa ini mengetahui kalau dirinya akan meninggal? Sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Kak Usmod. Oke, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di videonya Si Semut Sinau Sesarengan Kak Usmod. Beberapa hari tadi baru saja kita dihebohkan dengan kabar duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ada salah seorang public figure artis yang bernama Vanessa Angel beserta keluarga mengalami kecelakaan yang tragis di jalan tol Jombang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang banyak pertanyaan netizen yang tentang peristiwa sebelum kejadian itu. Ada yang mengatakan sudah ada firasat, sudah ada menunjukkan tanda-tanda kalau Vanessa ini akan meninggal dunia. Sebelumnya Kak Usmod ingin cerita, sangat banyak orang-orang terdekat Kak Usmod yang sebelum meninggal mereka menunjukkan tanda-tandanya. Misalkan adik kelasnya Kak Usmod, adik kelas 1 tingkat sama, dia di status terakhir Facebooknya dia komentar, aku akan menghilang, kurang lebih seperti ini, lebih baik sebentar lagi aku akan menghilang dari muka bumi. Beberapa hari kemudian, padahal orang yang sehat-sehat saja, subuhnya meninggal. Ada juga tetangga Kak Usmod, cuma beda satu RT, itu masih meninggal muda juga. Orangnya masih sehat, masih bekerja. Setelah itu, di status terakhirnya, dia mengatakan, biasanya statusnya umum, tumben pada hari itu mengingatkan tentang kematian. Dan besoknya, qadarullah, beliau sakit dan langsung meninggal. Allahumma gfir lahum warhamhum. Sangat banyak orang-orang terdekat Kak Usmod yang menunjukkan tanda-tanda atau bisa kita sebut tanda-tanda sebelum dia meninggal. Nah, selain itu juga masih sangat banyak, salah satunya jamaah Kak Usmod. Beliau menunjukkan tandanya itu dengan sesuatu hal yang beda. Biasanya beliau ini pasti selalu azan di masjidnya Kak Usmod. Dia itu seorang muadzin yang 5 waktu dia yang azan. Nah, biasanya pakaiannya tuh biasa, pakaiannya biasa, pakai peci, baju koko, sarungan. Tapi di subuh hari Jumat itu pakaiannya tuh menunjukkan sangat luar biasa. Berpakaian tidak seperti biasa lah. Bahkan Kak Usmod sempat negur, wah tumben ini pakaiannya luar biasa. Beliau jawab, wah inilah yang terbaik katanya. Kita harus pakai yang terbaik katanya. Luar biasa. Dan ketika itu Kak Usmod ngisi acara paginya, ngisi acara di Magelang kalau nggak salah. Pas pulang, Kak Usmod bingung, masjid ramai. Ternyata beliau meninggal setelah di pagi hari itu. Nah, Kak Usmod ngisi nggak pegang HP, jadi nggak tahu kabarnya. Jadi ketika pulang, tahu-tahu masjid sudah ramai, siap untuk mensolatkan beliau. Ada juga ketua takmir Kak Usmod. Nah, ini cukup terlihat persiapannya, karena ketika bulan puasa di masjid Kak Usmod itu full pengajian, entah itu subuh, kultum habis sholat, setelah taraweh, dan banyak sekali sebelum takjil. Ketika beliau berkesempatan untuk mengisi dan banyak jadwalnya, yang selalu dibahas adalah tentang kematian. Nah, jadi 1 bulan full itu beliau bahas tentang kematian, mengingat kematian, mempersiapkan kematian dan sebagainya. Dan satu hal lagi, beliau mengatakan kita akan cari seorang ustadz yang siap menggantikan saya dan membantu saya untuk melanjutkan dakwah di sini. Setelah bulan puasa selesai, beberapa pekan kemudian beliau meninggal. Jadi beliau sudah menyiapkan seseorang untuk menggantikan posisi beliau di situ. Nah, bahkan sekelas Nabi, ini beda kelas lagi, ini jauh sekali bedanya.
Nabi Muhammad SAW, beliau ini sudah tahu kalau dia akan meninggal di hari itu. Bahkan beliau sudah memanggil anak-anaknya, putrinya, mengasih tahu kalau beliau akan meninggal. Beliau juga memanggil cucu-cucunya untuk memberi wasiat, terus memanggil keluarga-keluarga, istri-istrinya untuk memberi wasiat. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun, malaikat Israel, minta izin dulu sebelum mencabut nyawa. Jadi di depan pintu meminta izin, boleh tidak masuk untuk mencabut nyawa. Diizinkan masuk. Kemudian malaikat Israel menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan untuk menawarkan, apakah engkau masih tetap ingin di dunia atau ingin segera bertemu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Muhammad SAW memilih untuk bersegera bertemu dengan Sang Pencipta. Nah, teman-teman, sangat banyak kejadian dari orang-orang sekitar kita yang telah menunjukkan tanda-tanda sebelum dia meninggalkan dunia ini, dan sebelum kembali ke kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Nah, secara khusus Kak Usmut belum pernah ketemu dalil tentang menunjukkan tanda-tanda kematian, atau ini tanda-tanda sebelum kita meninggal. Kak Usmut belum pernah ketemu, tapi dari sekian banyak kebiasaan atau sekian banyak yang kita lihat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa beberapa orang, dan hanya orang itu yang akan merasakan. Nah, jadi ada tanda-tanda itu dan hanya orang itu yang merasakan. Dan kalau kita melihat dari luar, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, itu tergantung ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan abahnya Kak Usmut sendiri, beliau ini sudah mendampingi, menemani atau menyaksikan orang-orang yang sakaratul maut, ribuan orang. Beliau mentalkinnya, membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Beliau ini sudah ribuan lebih mendampingi, dan beliau itu bisa dikatakan saking banyaknya kejadian ribuan orang itu, beliau seperti tahu beliau ini akan masih lama lagi ini atau segera lagi. Bahkan sering kejadian ketika beliau menjenguk orang sakit, pulangnya beliau mengatakan ke Kak Usmut, lah ini paling besok subuh. Biasanya benar, lah ini masih lama, ini masih belum. Biasanya benar. Nah, mungkin karena kebiasaan, karena sudah ribuan orang lebih yang beliau dampingi ketika sakaratul mautnya. Jadi beliau menganalisis mungkin dengan beberapa hal, dengan beberapa kejadian dari ribuan kejadian itu. Nah, tapi sekali lagi, ketika kita melihat tanda-tanda orang yang meninggal, kita juga nggak tahu tanda-tandanya seperti apa. Kita cuma bisa merasakan ketika diri kita akan meninggal. Biasanya semua orang akan ada tanda-tandanya dari beberapa kejadian. Nah, yang perlu kita siapkan adalah kita tidak perlu pelajari tandanya, kita tidak perlu melihat tanda-tandanya. Kita cukup untuk mempersiapkan diri kita. Sudah siapkah kita kalau kita meninggal besok? Apakah kita sudah siap? Apakah amal ibadah kita sudah cukup? Apakah kita sudah banyak memohon ampunan kepada Allah? Jadi lebih baik kita persiapkan diri kita, karena ajal itu tidak tahu kapan datangnya. Dan ingat, tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga dimundurkan. Begitu juga dengan jodoh. Yang belum punya jodoh, semoga Allah mudahkan. Oke, mungkin cukup ini pembahasan dari Kak Usmut. Bagi teman-teman yang punya kejadian atau peristiwa tentang tanda-tanda kematian, atau punya saudara, punya keluarga, silahkan diceritakan di kolom komentar. Oke, saya Kak Usmut, Ustadz Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.